Pupuh 5. Perintah menuju Mahameru. Palguna 1373 Saka, awal Maret 1451. Sudah hampir 2 minggu Idewa Tegal Besung berada di Keling. Pertama kali menginjak tanah Keling, memenuhi tata krama kesatria Majapahit, dia menyempatkan diri untuk menghadap ke Kedaton Keling. Namun sayang, penguasa Keling, Bre Kertabumi, belum juga pulang dari Trowulan semenjak penobatan Raden Kertarajasa sebagai Batara Ring Majapahit beberapa waktu lalu. Kedatangannya diterima sangat baik oleh Rakrian Kanuruhan Keling, Arya Patarka. Dia kemudian dihaturkan menemui Rakrian Patih Keling, Gagak Ketawang. Dia sudah sangat puas bisa bertemu dengannya. Dalam kesempatan itu dia mengutarakan maksud yang sesungguhnya datang ke Keling. Bukan urusan kenegaraan, bukan pula urusan keprajuritan. Kedatangannya hanya untuk menjalankan perintah pribadi Kang Masnya di Gelgel, Sri Aji Semara Kepakisan, yaitu mencari keberadaan Danyang Semaranata dan Danyang Panawasikan. Rakrian Patih Gagak Ketawang berterus terang dan tidak bisa membantu. Banyak acarya ajar, Tiagi dan Wiku di Keling. Keling adalah pusatnya. Namun dari sekian banyak rohaniawan, Rakrian Patih Gagak Ketawang belum pernah sama sekali menjumpai dua sosok agung tersebut. Dia hanya bisa menunjukkan tempat dua begawan tersebut dilahirkan. Dan tempat itu tak jauh dari Perendarmaan Bre Matahun di Tiga Wangi. Kini tempat tersebut menjadi kategan, tempat pertapaan yang sering dikunjungi oleh rohaniawan dari berbagai pelosok Majapahit. Di sanalah dahulu Empu Tantular bertempat tinggal sebelum menjadi seorang pujangga istana Majapahit. Di sana pula 4 putranya dilahirkan setelah beliau pindah ke Daha. Tempat tersebut lantas dijadikan sebagai kategan oleh para siswanya. Pemerintah Keling menyumbangkan dana untuk pembangunan tempat tersebut agar menjadi lebih indah lagi. Mungkin sang pengempu Pura Kedaton Keling bisa sedikit memberikan petunjuk. Beliau adalah Dang Acarya Wiryatama, seseorang yang tajam batinnya. Dia menolak tinggal di lingkungan Kedaton Keling dan memilih tinggal di sekitar Pendarmaan Bre Matahun yang juga menjadi pusat panglukatan. Dia memiliki pasraman di sana dengan banyak siswa. Idewa Tegal Besung berucap terima kasih kepada Rakrian Patih Gagak Ketawang. Tidak hendak berlama-lama di Kedaton Keling, segera dia memohon pamit untuk melanjutkan pencariannya ke Tiga Wangi. Dia menitipkan sembah baktinya untuk Bre Kertabumi. Kini rombongan Idewa Tegal Besung sudah berada di Pendarmaan Bre Matahun. Dia juga sudah bertemu Acarya Wiryatama, dan warta yang diberikan oleh sang Acarya sungguh membuatnya terheran-heran. Beginilah penuturan Acarya Wiryatama kepadanya. Raden, ketahuilah, menurut penglihatan batin saya, Pukulun Sri Aji Semara Kepakisan, Kang Mas Raden, telah berlaku kurang sabar. Sepeninggal Raden dari Gelgel, Pukulun Sri Aji Semara Kepakisan telah mengutus seorang Bahudanda, pejabat dekat raja, dari Gelgel menuju Madura. Saya melihat Bahudanda tersebut menghadap seorang begawan, dan saya tahu dia bermohon kepada sang begawan agar datang ke Balidwipa demi menyucikan Pukulun Sri Aji Semara Kepakisan. Sedikit terkejut Idewa Tegal Besung mendengarnya. Kakaknya
menyuruh seorang bahu danda untuk menemui seorang begawan di Madura. Bukankah jelas-jelas Pawisik menyatakan agar kakaknya mencari Danghyang Semaranata dan Danghyang Panawasikan? Bopo Acarya, apakah Bopo tahu siapa begawan tersebut? Saya melihat sebatang pohon kepuh. Dari batangnya mengucur cairan yang dikerumuti semut. Kepuh mengeluarkan cairan yang dikerumuti semut. Cairan manis, sebatang pohon, sebatang kayu yang mengeluarkan cairan manis. Kayu manis. Pasraman kayu manis. Ya, Idewa Tegal Besung pernah mendengar nama Pasraman tersebut, tapi hanya sekilas dan dia lupa di mana tempatnya ia berada. Pasraman kayu manis, Bopo? Acarya Wiryatama tersenyum. Benar, Raden. Di Madura ada pasraman tersebut, Bopo. Benar, dan pasraman tersebut dimiliki oleh begawan Brahmaraja, Raden. Idewa Tegal Besung terhenyak sejenak. Dia pernah mendengar kakaknya menceritakan begawan Brahmaraja, seorang Brahmana yang memiliki kekuatan niskala, yang mendapat kepercayaan penuh dari Batara Prabu Hayam Wuruk untuk memimpin pelaksanaan upacara Sraddha Agung bagi mendiang neneknya Sri Gayatri. Karena kemampuan niskalanya yang sedemikian hebat, beliau mendapat gelar Sang Empu Bumi Sakti. Sri Aji Semara Kepakisan pernah bertemu beliau sewaktu masih kecil di Majapahit, ketika dia ikut serta dalam upacara Sraddha Agung tersebut. Bapak, apakah beliau Sang Empu Bumi Sakti itu? Benar, Raden. Idewa Tegal Besung terdiam sejenak. Tapi, Raden, sesungguhnya hanya keturunan dari Empu Bajra Satwa yang bisa menyucikan pukulun Sri Aji Semara Kepakisan, dan begawan Brahmaraja pasti tahu akan hal itu. Empu Bajra Satwa, Bopo? Benar, dan Raden berada dalam jalur keturunannya. Acarya Wiryatama menatap Idewa Tegal Besung dengan tatapan yang teduh. Ya, Bopo, saya paham. Lalu, apakah begawan Brahmaraja tidak memiliki darah luhur pula? Acarya Wiryatama tersenyum. Ada, Raden. Apakah Raden bersedia mendengar tuturan saya? Silahkan, Bopo. Dahulu sekali, pada Sakawarsa 562 hingga Sakawarsa 712, hidup seorang maharsi dari Madhya Pradesa, tanah Jambudwipa. Beliau berasal dari Agastya Srama, bernama Resi Batara Guru yang Pasupati. Di Jawa, beliau lebih dikenal dengan nama besar Maharsi Agastya sendiri, sehingga beliau disebut Resi Agastya juga. Beliaulah yang menurunkan banyak acarya besar di tanah Jawa. Salah satu putra beliau yang merupakan leluhur Raden adalah Batara Hyang Genijaya. Batara Hyang Genijaya berputra Empu Witadharma Sri Mahadewa. Empu Witadharma Sri Mahadewa berputra dua orang, Empu Bajra Satwa dan Empu Rajakerta atau Empu Dwi Jendra. Raden terlahir dari keturunan Empu Bajra Satwa, sedangkan begawan Brahmaraja terlahir dari Empu Rajakerta. Idewa Tegal Besung menyimak dengan seksama. Lanjutkan, Bopo. Saya ingin mendengar siapa-siapa yang menjadi keturunan dua empu bersaudara tersebut. Acarya Wiryatama membetulkan kain
yang tersampir di pundak kirinya sejenak. Baiklah Raden, kita mulai dari Empu Bajrasatwa. Beliau hanya mempunyai seorang putra, namanya Empu Tanuhun atau Empu Lampita. Dari Empu Tanuhun ini lahirlah 5 tokoh agung yang senantiasa dikenang di Jawa Dwipa dan Bali Dwipa. Mereka adalah Empu Genijaya, Empu Sumeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan yang bungsu Empu Baradah. Dari 5 bersaudara itu, yang hendak saya tuturkan adalah Sang Jatiworo, Empu Baradah, Purohita Kerajaan Daha. Sangat dekat dengan penguasa Daha, Maharaja Erlangga. Pernah menaklukkan seorang wanita Pangiwo. Sang Rangdagirah calon Arang adalah mantan istri Empu Kuturan, kakak kandung Sang Jatiwara, Empu Baradah. Saya pernah mendengar itu, Bopo. Sang Jatiwara, Empu Baradah memiliki 3 putra-putri. Yang sulung seorang putri bernama Dyah Wedawati. Yang kedua seorang putra bernama Empu Kebo Bahula. Dan yang bungsu seorang putra bernama Empu Siwagandu. Empu Kebo Bahula menikahi putri Sang Rangdagirah calon Arang, Dyah Manggali. Dari pernikahan ini lahirlah Sang Rakawi Empu Sedah, penulis kakawin Baratayuda dalam bahasa Kawi. Empu Sedah hanya mempunyai 1 putra, namanya Empu Panuluh. Namanya sama dengan Empu Panuluh, pujangga Istana Daha, yang meneruskan penulisan kakawin Baratayuda atas permintaan Prabu Jayabaya. Menurut tuturan turun-temurun, Empu Sedah tidak bisa menyelesaikan penulisan kakawin Baratayuda karena beliau mendapat pidana mati dari Prabu Jayabaya, Raja Daha waktu itu. Oleh sebab apa beliau mendapat pidana, Bopo? Karena beliau dituduh mempunyai hubungan gelap dengan para meswari Prabu Jayabaya, Dewi Prabarini. Idewa Tegal Besung memicing sejenak. Tapi Bopo, saya pernah mendengar bahwa Empu Sedah sempat menjadi purohita Prabu Jayabaya. Mana mungkin seorang siswa berani membunuh gurunya sendiri? Ya, tapi itulah yang terjadi, Raden. Prabu Jayabaya, pemeluk agama Wisnu. Prabu Jayabaya mengangkat Empu Sedah sebagai salah satu purohita kerajaan Daha, sekedar untuk menyenangkan hati para pemeluk agama Siwasogata. Dan karena tuduhan dan pidana mati yang ditimpahkan kepada beliau, maka tiada lagi dukungan dari para pemeluk Siwasogata kepada pemerintah Daha. Dan apakah tuduhan itu benar? Tidak terbukti, Raden. Tolong beritahu saya bagaimana tuduhan itu bisa terjadi, Bopo. Acarya Wiryatama terdiam untuk beberapa saat, seolah dia memilih kalimat yang tepat untuk menuturkan kisah tentang guru agung itu. Raden, pidana tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh Empu Sedah jauh-jauh hari sebelumnya. Beliau adalah ahli waris tunggal ajaran leluhurnya, ajaran Siwasogata. Di Jawa tak ada cendekiawan Sansekerta yang bisa menyamainya di Jawa pada waktu itu. Beliau adalah yang terutama. Dan jauh-jauh hari pula Sedah muda sudah menjalani hubungan asmara dengan Prabarini. Prabarini masih keturunan kesatria. Sedah muda sangat memuja sosok Prabu Salya, kakak ipar Prabu Pandu. Dalam kisah Mahabharata, Dewi Madri, istri kedua Prabu Pandu, adalah adik Prabu Salya. Siapapun tahu akan hal itu.
tulisan-tulisan Sedah Muda sangat berpengaruh di setiap Pasraman Daha. Didendangkan, dinyanyikan, dan dihafal oleh banyak siswa. Sedah Muda dipandang sebagai ancaman bagi kewibawaan Daha yang berpegang pada Wisnu Paksa, ajaran Wisnu, sehingga pemerintah Daha berniat untuk melenyapkannya. Untuk melenyapkan seorang Brahmana, tentu harus dicari alasan yang masuk akal. Sedah harus melakukan tindakan seorang Candala, perbuatan melanggar susila dan sumpah seorang Brahma, sehingga dia dinyatakan kapatita, keluar dari kastanya, jatuh menjadi sudra. Dan cara yang dipandang paling bagus adalah raksasa wiwaha, yaitu perkawinan raksasa, perkawinan yang hanya absah dilakukan oleh golongan kesatria dengan cara melarikan pengantin wanitanya, melarikan prabarini. Dengan jalan tersebut, jalan yang diperbolehkan oleh orang-orang suci, Prabu Jayabaya jelas tidak mendapat celah. Namun yang sebenarnya diharapkan adalah agar Sedah menjadi murka dan menentang Daha, sehingga kebrahmanaannya akan ternoda dan jatuh menjadi sudra. Bila itu terjadi, maka Prabu Jayabaya memiliki alasan yang cukup kuat untuk melenyapkan Sedah tanpa menanggung dosa kepada seorang Brahmana. Namun Empu Sedah berhati tenang, tiada tergoyahkan, sangat tabah dan memiliki kendali diri yang luar biasa. Bahkan ketika beliau dijadikan salah satu Purohita Daha, beliau tetap setenang Jinaputra, putra Buddha. Beliau merelakan Prabarini dijadikan Parameswari Daha. Bahkan beliau kemudian memilih seorang putri Brahmana sebagai istrinya. Usaha untuk menggugah kemurkaan Empu Sedah tiada hasil, hingga terdengarlah kemenangan Prabu Jayabaya atas Jambi dan Hujung Medini. Kemenangan ini patut dikenangkan. Dalam niatan tersebut, Prabu Jayabaya pun melihat kesempatan baik untuk menyingkirkan Empu Sedah. Dia memerintah Empu Sedah untuk menerjemahkan Itihasa, epos besar karya Begawan Biasa Kresna Dwipayana, Resi Vyasa atau Abhyasa, yaitu Mahabharata, pada beberapa parwa tentang perang besar antara Kurawa dan Pandawa ke dalam bahasa Jawa. Prabu Jayabaya tahu bahwa Sang Rakawi Sedah masih menyimpan rasa cinta kepada Prabarini, parameswarinya. Prabu Jayabaya tahu bahwa ketika Empu Sedah tengah mengerjakan penulisan, beliau akan melakukannya dengan sepenuh jiwa. Dan dia juga tahu bahwa Empu Sedah sangat mengagumi sosok Prabu Salya. Maka mulailah Sang Rakawi bekerja menerjemahkan parwa-parwa Mahabharata pada bagian perang besar antara Kurawa dan Pandawa, Baratayuda, perang keturunan Barata, dan benar ketika sampai pada Salya Parwa, bab tentang Prabu Salya, yang bercerita tentang Prabu Salya yang harus berpamitan kepada parameswarinya, Dewi Satyawati, karena dia diminta menjadi senopati Kurawa, menggantikan Karna Suryaputra yang telah gugur di tangan Arjuna. Empu Sedah tak sanggup meneruskannya. Beliau membutuhkan seorang wanita tempat curahan hati sebagai Dewi Satyawati, parameswari Prabu Salya. Beliau mengutarakan hal tersebut kepada Prabu Jayabaya. Umpan termakan sudah. Sang Rakawi menyatakan Parameswari Daha adalah sosok yang tepat. Ya,
Dewi Prabarini. Permintaan diluluskan. Empu Sedah mendapat perkenan untuk mengunjungi sang Parameswari. Mereka berdua sepanjang hari hanya saling tatap tanpa suara. Dan sang Rakawi pun menuliskan syair-syairnya. Dan malapetaka itu pun terjadi. Sang Prabu mendadak murka. Dia mengaku mendapat laporan bahwa sang Rakawi telah berbuat asusila terhadap Parameswari. Sang Rakawi telah kapatita. Tuduhan pun digulirkan. Saksi-saksi palsu dimunculkan. Sang Rakawi menghadapi pidana. Tidak main-main. Pidana mati penggal kepala. Gempar sudah daha. Namun sang Rakawi tetap tenang, teguh, tiada tergoyahkan. Tantular tidak bergerak, tiada goyah. Itulah Tantular. Sehingga ketika hukuman mati telah dijatuhkan, sang Rakawi Empu Sedah lantas mendapat gelar Empu Tantular. Tercenung Idewa Tegal Besung menyimak tuturan panjang tersebut. Dadanya bergetar. Menyedihkan, Bopo. Acarya Wiryatama tersenyum getir. Silahkan dilanjutkan, Bopo. Empu Sedah berputra Empu Panuluh yang juga mendapat gelar Empu Tantular. Empu Panuluh berputra Empu Monaguna juga bergelar Empu Tantular. Empu Monaguna berputra Empu Triguna juga sama bergelar Empu Tantular. Empu Triguna berputra Empu Wiraguna juga bergelar Empu Tantular. Empu Wiraguna berputra Empu Wiranata juga bergelar Empu Tantular. Empu Wiranata inilah yang menulis Kakawin Purusyada Santa yang berkisah tentang Hyang Bodhisattva Sotasoma. Dari beliau ini saya sudah tahu siapa-siapa putra beliau. Benar, Raden, beliau berputra 4, Dangyang Semaranata, Dangyang Panawasikan, Dangyang Sidimantra, dan Dangyang Kepakisan. Raden terlahir dari Dangyang Kepakisan. Raden adalah cicit beliau. Idewa Tegal Besung mengangguk-angguk kecil. Belum jenuh saya mendengar tuturan Bapak Acarya. Sekarang mohon dituturkan kepada saya mengenai keturunan Empu Rajakerta. Baiklah, Raden. Empu Rajakerta atau Empu Dwijendra berputra 3 orang. Yang sulung Empu Gagak Aking, yang kedua Empu Bubuksuh, yang bungsu Empu Brahmawisesa. Saya akan menuturkan keturunan Empu Brahmawisesa. Empu Brahmawisesa menurunkan 2 putra, yang sulung Empu Ketek atau Empu Saguna, yang bungsu Empu Lulumbang. Empu Lulumbang membuka sebuah dukuh di wilayah Tumapel, yang kemudian bernama Dukuh Lulumbang. Empu Lulumbang mahir membuat senjata tajam. Membuat senjata tajam disebut Anggandring, sehingga Empu Lulumbang pun kemudian bergelar Empu Gandring. Keturunan Empu Lulumbang pun mewarisi keahlian menggandring. Nah, keturunan beliau yang kelima, yang juga bergelar Empu Gandring, itulah yang ditusuk oleh keris buatannya sendiri oleh Sang Prabu Sri Ranggarajasa atau Ken Anggrok. Idewa Tegal Besung sudah sangat hafal dengan kisahan tersebut. Raden, saya akan menuturkan keturunan Empu Ketek atau Empu Saguna, kakak Empu Lulumbang atau Empu Gandring. Empu Ketek atau Empu Saguna berputra Empu Galuh,
Empu Galuh berputra Empu Wiradarma. Empu Wiradarma berputra Empu Atnyana. Empu Atnyana berputra Empu Pananda. Empu Pananda berputra Empu Wijaksara. Empu Wijaksara berputra 4 orang. Yang pertama bernama Empu Tusan. Yang kedua bernama Empu Lulumbang. Namanya sama dengan Empu Lulumbang yang membuka dukuh Lulumbang. Yang ketiga bernama Empu Galuh. Namanya sama dengan nama leluhurnya. Dan yang bungsu bernama Empu Gandu. Saya akan menuturkan keturunan Empu Galuh. Empu Galuh inilah yang menurunkan Empu Brahmaraja atau Empu Bumi Sakti tersebut, Raden. Ingatan Bopo Acarya luar biasa. Acarya Wiryatama tersenyum. Dan saya dengar, Raden, Empu Brahmaraja atau Empu Bumi Sakti memiliki 2 anak. Yang pertama seorang putra bernama Brahmarare Sakti dan mendapat gelar Empu Gandring Sakti. Yang kedua seorang putri bernama Dyah Kancanawati yang bergelar Empu Galuh, sama dengan nama kakeknya. Kini Dyah Kancanawati tinggal di Bali Dwipa. Bali Dwipa? Benar, Raden. Sekarang dikenal dengan gelar Dyah Kul Putih. Jagat Dewa Batara, beliau yang berpasraman di Gunung Tolangkir. Tepat, Raden. Idewa Tegal Besung kembali mengangguk-angguk kecil. Tapi maaf Bopo, yang masih menjadi pertanyaan saya, mengapa harus dari keturunan Empu Bajra Satwa yang harus melakukan Diksa Brata Sangkara kepada Kang Mas Pukulun Semaro Kepakisan? Apakah para pandita lain tidak berkemampuan untuk Angdiksani memberikan penyucian? Tidak ada, Raden. Dan perlu Raden ketahui, ada beberapa jiwa pilihan di Nusantara ini. Salah satunya adalah kakak Raden, Pukulun Sri Aji Semara Kepakisan. Satunya lagi adalah Pukulun Bre Kertabumi. Tidak ada yang mampu menyucikan jiwa-jiwa pilihan semacam ini kecuali Dangyang Semaranata sendiri. Lalu siapakah sebenarnya Dangyang Semaranata itu, Bopo? Saya belum berani mengatakannya saat ini, Raden. Idewa Tegal Besung menatap dan Acarya Wiryatama lekat-lekat. Jika beliau berkenan, pasti beliau akan memberitahukannya sendiri kepada Raden. Beliau masih hidup sekarang? Benar. Di manakah beliau saat ini? Itu yang tidak saya ketahui. Bopo Acarya pernah melihat beliau? Belum, Raden. Idewa Tegal Besung menghela napas. Lalu apa yang harus saya lakukan, Bopo? Acarya Wiryatama tersenyum. Tegakkan tapa brata, Raden. Mohonlah petunjuk Sang Hyang Siwasogata. Idewa Tegal Besung tercenung sebelum kemudian menjawab. Singgih, Bopo, singgih. Sudah seminggu Idewa Tegal Besung menegakkan tapa brata di pendarmaan Brema Tahun. Selama 1 hari 1 malam dia menyengaja menahan makan dan minum. Pada malam harinya dia berusaha menahan diri untuk tidak jatuh tertidur. Malam itu adalah malam ke-7. Dia baru saja bersantap setelah semalaman dan seharian semenjak kemarin tiada sesuatu pun yang dia asup. Dengan langkah sedikit gontai, dia berjalan keluar dari kediaman Acarya Wiryatama menuju pendarmaan. Relung pendarmaan sebelah selatan,
tempat arca Batara Hyang Agastya adalah tujuannya. Tempat itu adalah tempat yang dipilih Acarya Wiryatama untuknya. Ketika jarak antara dirinya dengan relung selatan itu berkisar antara dua tombak, mendadak matanya menangkap sinar kemilau dari relung tersebut. Semula Idewa Tegal Besung mengira sinar itu berasal dari mata seekor kucing. Namun semakin diperhatikan, sinaran itu lebih terang dan lebih besar. Sejenak dia mengamati dengan saksama, dan dia bertambah yakin bahwa sinar itu bukan sinar mata kucing. Dia bergerak lebih cepat untuk mengetahui asal sinar itu. Ketika jaraknya tinggal 5 depa dari relung selatan, semakin jelaslah bahwa sinar itu keluar dari Kamandalu, kendi tempat air suci yang dipegang arca Batara Hyang Agastya. Tersurup dengan tegang, Idewa Tegal Besung. Tanpa sadar tubuhnya meluruh terduduk. Diangkatnya 2 tangannya bersembah. Dia sadar malam ini dia akan mendapat petunjuk itu. Dia siap. Sejenak dia mengatur kakinya untuk membentuk Padmasana, posisi bersila seperti bunga teratai. Dengan 2 tangan yang berada di atas lutut, membentuk bulatan dengan mempertemukan jari tengah dengan ibu jari. Dia tutup matanya. Eloknya sinar itu masih terlihat jelas, walau matanya telah rapat terpejam. Perlahan dilakukannya pranayama, pengaturan napas, menarik, menahan, dan mengeluarkan napas dengan tenang. Setelah 3 kali menarik dan membuang napas, sinar itu membesar dan menguasai tubuhnya sepenuhnya. Lalu sinar itu menghempas tubuhnya. Bukan tubuhnya, melainkan sesuatu yang lebih dalam dari tubuhnya. Telinga batinnya mendenging pelan. Hong awik namastu, Kulub Tegal Besung, dakilah Mahameru, temuilah putra-putraku. Tak usah mencari aku sendiri akan datang ke Bali Dwipa sebagai seorang Brahmana Keling. Dengan sepenuh daya, Idewa Tegal Besung berusaha bertanya. Duh, Pukulun Mahayogi, siapakah Pukulun ini? Cahaya itu tiba-tiba semakin terang. Dari cahaya itu, perlahan-lahan muncul sesosok lelaki pendek, berperut buncit. Idewa Tegal Besung terkejut. Di depan mata batinnya terpampang sosok Batara Hyang Agastya. Perwujudan itu tidak asing lagi baginya, karena dia sering melihatnya dalam bentuk arca. Nuwun pangaksomo Pukulun, hamba tengah mencari dan yang Semaranata. Sosok itu tersenyum. Kulub, kamu mencari setetes air. Ketika kamu berhadapan dengan samudra, kamu lupa bahwa air adalah bagiannya. Kamu tidak tahu bahwa yang kamu cari berada di hadapanmu. Tubuh Idewa Tegal Besung menggigil. Rahasiakan apa yang kamu lihat, Kulub. Simpan untuk dirimu sendiri. Nanti ada masanya, semuanya akan terbuka. Awik namastu. Cahaya itu kemudian surut dengan cepat, diiringi hilangnya penampakan Batara Hyang Agastya. Tubuh Idewa Tegal Besung bermandi peluh. Seluruh tubuhnya terasa merinding, dan tanpa sadar dia bersujud mencium tanah sembari menangis penuh syukur.